Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bagian yang ke-6 ini kita akan belajar tentang kerangka teori dan konsep penelitian. Jadi kerangka konsep penelitian ini ada di bagian awal dari bab 3 metode penelitian ya. Jadi kerangka teori ini pada tahap awal penelitian, peneliti ini perlu menyusun yang namanya kerangka pemikiran mengenai konsep penelitian secara teoritis. Konsep pemikiran penelitian ini berdasarkan apa? Dari referensi, kemudian dari literatur atau studi pendahuluan juga bisa. Kerangka teori ini karena berisi tentang teori-teori, berarti kita harus menelaahnya dari berbagai sumber tadi, kemudian termasuk dari hasil penelitian terdahulu yang relevan, lalu dengan variabel-variabel yang diteliti tentunya. Fungsi dari kerangka teori nanti ini sebagai pegangan bagi para peneliti untuk melakukan penelitian atau menjawab masalah-masalah secara rasional dengan konsep teoritis. Kemudian yang kedua sebagai landasan rasionalisasi untuk melaksanakan, menjawab masalah dan melakukan pembahasan terhadap penelitian. Jadi kerangka teori ini harus kuat ya dari sisi teori. Kerangka teori adalah bagian dari penelitian, tempat bagi peneliti memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan variabel pokok, subvariabel atau pokok masalah yang ada di dalam penelitian. Langkah-langkah dalam penyusunan kerangka teori ini menetapkan nama variabel terlebih dahulu dan jumlah variabel yang diteliti. Yang sudah saya jelaskan tadi ada variabel bebas yang menyebabkan pengaruh tertentu, kemudian variabel terikat yang dipengaruhi, variabel moderator, variabel intervening gitu ya, atau variabel kontrol atau pengendali. Nah, nanti kita rumuskan terlebih dahulu variabel-variabel tersebut, kemudian setelah itu kita mencari sumber bacaan. Baik dari buku, jurnal, laporan penelitian, nah kita tuliskan tinjauan pustaka. Kemudian setelah itu melihat daftar isi setiap buku dan memilih topik yang relevan dengan variabel yang kita teliti tadi. Nah, variabel-variabel itu harus didefinisikan dulu dan dicari sumbernya. Kemudian membaca seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang kita tentukan, lalu menganalisis dan membuat rumusan tentang isi tiap sumber yang kita baca, serta nantinya mendeskripsikan teori-teori yang telah dibaca dari berbagai sumber. Misalnya kita mau meneliti tadi tentang efek dari semanggi air terhadap kanker serviks. Berarti variabel bebasnya adalah konsentrasi semanggi air dan variabel terikatnya adalah kanker serviks. Berarti kita harus mencari teori yang sesuai. Lalu dari variabel dan teori tersebut kita akan membuat suatu kerangka konsep penelitian. Contoh kerangka teori. Berikut ini adalah contoh penelitian. Judulnya Kualitas Pengelolaan Kelas Ditinjau dari Latar Belakang Pendidikan dan Pengalaman Mengajar Guru Sekolah Dasar. Untuk dapat menyusun kerangka teori dari judul di atas, maka peneliti terlebih dahulu harus menentukan pengertian-pengertian yang terkandung di dalamnya. Misalnya apa itu kualitas pengelolaan kelas yang menjadi variabel bebas ya. Kemudian yang kedua latar belakang pendidikan guru yang menjadi variabel terikatnya atau yang ingin diketahui. Lalu pengalaman mengajar guru ini yang juga termasuk variabel terikat yang kedua yang ingin diketahui. Lalu kita juga harus mencari sumber-sumber terkait pengaruh latar belakang pendidikan guru terhadap kualitas pengelolaan kelas yang mungkin ada pada penelitian sebelumnya. Ya, itu dituliskan di dalam kerangka konsep bagaimana hubungannya. Lalu pengaruh pengalaman mengajar guru terhadap kualitas pengelolaan kelas. Nah, dari sini maka kita bisa merumuskan kerangka teori yang didapat dari variabel dan juga teori yang ada. Nah, untuk kerangka konsep, ini merupakan skema sederhana yang menggambarkan secara singkat gambaran penelitian dan teori pemecahan masalah yang akan dilaksanakan. Jadi, kalau kerangka teori itu berkaitan dengan teorinya, kalau kerangka konsep ini apa yang mau kita lakukan di dalam penelitian ini, disebut dengan kerangka konsep. Tapi dasarnya adalah juga tentu adalah dari kerangka teori. Nah, kerangka konsep juga diartikan sebagai suatu skema. Jadi kalau kita bicara skema, berarti nanti ada gambar skematis tentang konsep penelitian kita. Jadi kerangka konsep ini merupakan skema sederhana yang merupakan teori berpikir penelitian, kemudian dijelaskan dalam bentuk-bentuk yang dapat terukur, yang mau kita lihat ya dalam penelitian tersebut.
Lalu fungsinya apa? Fungsi dari kerangka konsep yaitu mengetahui gambaran penelitian secara keseluruhan. Kita teori dasarnya bagaimana, kemudian kita ingin melakukan apa. Kemudian fungsi kerangka konsep untuk mengetahui gambaran penelitian. Ya, berarti kerangka konsep menggambarkan konsep dalam penelitian beserta variabel-variabel yang terkait dan juga teori yang ada untuk menggambarkan penelitian yang mau kita lakukan. Fungsi kerangka konsep sebagai pedoman berarti bahwa mengetahui hal-hal yang diperlukan dalam proses penelitian, mengetahui langkah-langkah dan prosedur yang harus dilakukan, dan memudahkan serta memperjelas jalannya penelitian yang akan dilaksanakan. Kerangka konseptual penelitian ini adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep atau satu terhadap konsep yang lain dari masalah yang diinginkan. Jadi hubungan antara variabel, kemudian teori yang ada, dan apa yang mau kita lakukan. Itu namanya kerangka konsep penelitian. Langkah-langkahnya kita harus menyeleksi definisi konsepnya dulu, seperti misalnya yang dijelaskan di judul tadi, ya contoh judul, logika berpikir untuk mencoba menjelaskan dari masalah yang akan diteliti, menggambarkan pernyataan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya itu seperti apa, mengembangkan konsep dalam gambar atau kerangka, ya kita coba buat dalam bentuk kerangka. Dan ini adalah simbol-simbol yang biasa digunakan dalam kerangka konsep penelitian. Bagian kotak dengan garis ya, garis yang lurus ini yang diteliti, yang tidak diteliti biasanya terputus-putus. Kemudian untuk melihat suatu hubungan ini ya, itu biasanya dibuat dengan garis saja. Untuk pengaruh itu adalah panah, sebab akibat adalah panah dua arah ya. Lalu perbandingan ini dengan gambar yang ada pada PowerPoint. Untuk menyusun kerangka konsep, ya ini diperlukan variabel-variabel tadi, bebas, terikat, ya mungkin ya, yang terutama dua itu, ya. Di sini contoh kerangka konseptual. Misalnya kita mau meneliti pengaruh iklim kerja, disiplin kerja, dan etos kerja terhadap produktivitas kerja. Ya, dimana di dalam iklim kerja itu yang dilihat adalah ini ada 4. Dimensi psikologis, struktural, sosial, dan birokratis. Sedangkan variabel terikat yang mau kita lihat terkait dengan produktivitas kerja, ini berkaitan dengan efikasinya, efektivitas, dan efisiensi, di mana ketiganya ini harus terukur. Ya. Nah, di sini sebagai selain variabel bebas dan variabel terikat, ada variabel intervening, misalnya perancu ya, ada umur, jenis kelamin, masa kerja. Nah, perancu inilah yang bisa kita masukkan dalam kriteria eksklusi. Sedangkan yang variabel bebas ini kriteria inklusi. Ini juga contoh konsep penelitian ya. Jadi ini adalah berawal dari kerangka teori dulu ya, bahwasanya kanker serviks ya, ini contohnya pada semanggi air untuk kanker serviks, bahwasanya kanker serviks itu dipengaruhi oleh dua faktor dari internal dan eksternal, kemudian menyebabkan berbagai gangguan genetik yang berefek pada efek biologis, yaitu peningkatan proliferasi sel kanker, penurunan kematian terprogram atau apoptosis, terjadinya metastasis dan invasi jaringan ya. Kemudian ini ada hubungannya, seharusnya bukan tanda panah tetapi tanda garis saja dengan pengobatan. Itu ada dua, yaitu kemoterapi dan herbal, di mana kemoterapi ini yang tidak diteliti dan herbal yang akan diteliti ya. Seharusnya yang akan diteliti ini tadi dituliskan dengan garis yang lurus, yang tidak diteliti yang putus-putus ya. Jadi ini bisa diberikan keterangan mana yang mau diteliti dan mana bagian yang tidak diteliti. Nah, dalam hal menjelaskan konsep ya, kita juga ada yang menambahkan definisi konseptual dan operasional ya. Misalnya untuk konseptual ini definisi tentang teori dari variabel yang ada. Contohnya sehat ya, definisi konseptualnya tuh sehat seperti apa. Jadi kita harus sebutkan definisi tersebut. Ya, ini definisi-definisi yang digambarkan adalah yang ada pada variabel kerangka konsep ya. Definisi operasional tentang sehat akan berbeda. Kalau sehat menurut kerangka konseptual ini merupakan kondisi yang tidak sakit atau gejala-gejala yang mencerminkan berbagai keragaman kondisi kesehatan seseorang.
Sedangkan ke definisi operasionalnya ini bisa lebih operasional lebih terukur ya. Badan sehat didefinisikan badan kuat dan mampu beraktivitas, tekanan darahnya normal, denyut nadinya normal, dan HB darah normal. Jadi lebih terukur. Baik, itu yang bisa saya sampaikan tentang kerangka konseptual, kerangka konsep penelitian ya di dalam bab 3 awal ya. Mudah-mudahan bisa menjadi dasar di dalam penyusunan kerangka konsep penelitian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.